Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang benchmarking. Nah, anggotanya di sini ada Aditya Rahman, saya sendiri Frans Atma Mangunjaya, dan ada Sri Wardaningsih. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini merupakan yang pertama ada pengertian benchmarking, yang kedua ada perbedaan benchmarking dan analisis persaingan, yang ketiga ada pentingnya benchmarking, yang keempat ada evolusi benchmarking, dan seterusnya. Oke, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sri Wardaningsih. Pada Sri, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari benchmarking. Benchmarking adalah proses perbandingan kinerja, produk, atau praktik terbaik antara suatu organisasi dengan organisasi lain yang lebih unggul. Lalu, benchmarking juga melibatkan dua perusahaan yang sebelumnya telah sepakat untuk bekerja sama untuk berbagi informasi mengenai proses atau operasinya. Lalu, kedua perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari pertukaran informasi dan masing-masing pihak bebas untuk tidak memberikan informasi yang dianggap rahasia. Lalu benchmarking juga bertujuan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki, memahami proses yang lebih efisien, mengambil praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan antara benchmarking dan analisis persaingan. Yang pertama, benchmarking itu fokus pada proses, sedangkan analisis persaingan itu fokus pada hasil. Lalu yang kedua, benchmarking itu perbandingannya lintas industri, sedangkan analisis persaingan itu perbandingannya dalam industri. Lalu yang ketiga, benchmarking itu berbagi hasil penelitian, sedangkan analisis persaingan itu penelitiannya rahasia. Lalu benchmarking itu kerjasama dan informasi terbuka, sedangkan analisis persaingan itu mandiri. Lalu yang kelima, benchmarking itu bertujuan pada perbaikan, sedangkan analisis persaingan itu bertujuan untuk memeriksa persaingan. Lalu yang keenam, benchmarking itu fokus pada pengetahuan proses, sedangkan analisis persaingan itu fokus pada pengetahuan industri. Lalu yang ketujuh, benchmarking itu fokus pada kebutuhan pelanggan, sedangkan analisis persaingan itu fokus pada kebutuhan perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada arti pentingnya benchmarking. Arti penting benchmarking ini dalam bisnis sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi secara umum. Benchmarking juga membantu perusahaan untuk memahami posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi area perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik dari persaingan atau industri lain. Lalu adapun manfaat benchmarking menurut para ahli. Yang pertama itu peningkatan kinerja, yang kedua itu pemahaman pasar, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah perbaikan. Lalu yang selanjutnya adalah evolusi dari benchmarking. Yang pertama tahap ini cenderung berorientasi teknis dengan melakukan perbandingan karakteristik produk, fungsi produk, dan kinerja terhadap produk sejenis dari pesaing dan tidak membandingkan proses bisnis. Lalu yang kedua melakukan benchmarking pada karakteristik produk dan melakukan benchmarking pada proses untuk menghasilkan produk unggul. Lalu yang ketiga proses benchmarking ini berkonsep melakukan benchmarking dengan cakupan yang lebih luas dari proses bisnis. Lalu yang kelima yang keempat dalam konsep ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan arah strategi jangka panjang. Lalu yang kelima mencakup semua generasi sebelumnya dengan tambahan bahwa cakupan geografisnya yang sudah mengglobal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adit. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis benchmarking. Yang pertama,
ada benchmarking internal. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal dengan bagian internal lainnya dalam satu perusahaan. Benchmarking kompetitif, pendekatan ini melakukan perbandingan dengan berbagai pesaing, sedangkan benchmarking fungsional, perbandingan dilakukan dengan perusahaan yang berada di berbagai industri. Lalu benchmarking generik, perbandingan pada proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Next, lanjut. Oke, ada berbagai pendekatan benchmarking. Yang pertama dari riset in-house. Cara ini melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. Kedua, dari riset pihak ketiga. Cara ini dilakukan dengan cara membiayai kegiatan benchmarking yang dilakukan oleh perusahaan superior. Yang ketiga, pertukaran langsung. Pertukaran informasi secara langsung biasanya dilakukan melalui kuesioner, survei, telepon, dan lain sebagainya. Keempat, ada kunjungan langsung. Cara ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lokasi mitra benchmarking sehingga dapat melakukan wawancara dan tukar informasi secara langsung. Yang G, ada proses benchmarking. Perencanaan, menentukan aspek kinerja yang akan dibandingkan dan mengevaluasi proses yang ada di perusahaan. Kedua, riset, mencari perusahaan yang akan dijadikan acuan serta menyusun daftar kandidat untuk benchmarking. Yang ketiga, pengamatan, mengumpulkan data informasi dari perusahaan yang memiliki kinerja baik melalui observasi langsung atau wawancara. Yang keempat, analisis, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, faktor-faktor keberhasilan. 5. Adaptasi, mengimplementasikan perbaikan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, lanjut. Oke, baik, selanjutnya di sini ada kode etik benchmarking yang akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama di sini ada prinsip legalitas. Nah, yang pertama ini ada pihak yang terlibat dalam benchmarking harus dapat menghadirkan atau menghindarkan diri dari tindakan yang dapat menjadi penghambat perdagangan, persekongkolan harga, dan permainan lelang. Yang kedua ada prinsip pertukaran. Nah, masing-masing pihak bersedia memberikan informasi yang sebanding. Tuh. Yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Perusahaan yang memperoleh informasi diwajibkan untuk merahasiakan informasi tersebut. Yang keempat ada prinsip penggunaan. Nah, informasi yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan proses operasional perusahaan, digunakan untuk bahan periklanan atau pemasaran. Yang kelima ada prinsip kontak pihak pertama. Nah, jika pendekatan dilakukan pada salah satu mitra benchmarking potensial, sebaiknya menghubungi unit operasinya, tetapi salah satu manajer seniornya saja. Yang keenam ada prinsip kontak pihak ketiga. Kecuali ada izin dari kedua belah pihak, tidak dibenarkan memberitahukan nama-nama peserta benchmarking kepada pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada hambatan benchmarking. Nah, di sini ada beberapa hambatan, ada 8. Yang pertama ada fokus internal. Merupakan organisasi cenderung terlalu fokus pada proses internal, mengabaikan praktik terbaik dari luar yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang kedua, tujuan terlalu luas. Tujuan benchmarking yang tidak spesifik dapat mengarah pada kebingungan dan kurangnya fokus dalam implementasi sehingga hasil yang diharapkan sulit dicapai. Yang ketiga ada jadwal tidak realistis. Penjadwalan yang terlalu ketat atau longgar dapat mengganggu proses benchmarking karena keterlibatan dan pengumpulan data memerlukan waktu. Yang keempat ada komposisi tim kurang tepat. Nah,
tim yang tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang sesuai dapat menghambat efektivitas benchmarking sehingga hasilnya tidak optimal. Yang kelima, di sini ada bersedia menerima in class. Sikap menerima hasil rata-rata tanpa berusaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi dapat membatasi perkembangan organisasi. Yang keenam, di sini ada penekanan tidak tepat. Fokus pada aspek yang salah dalam benchmarking dapat mengalihkan perhatian dan area yang benar-benar membutuhkan perbaikan. Yang ketujuh, ada kurang peka terhadap mitra. Ketidakmampuan untuk memahami kebutuhan dan harapan mitra benchmarking dapat menyebabkan hubungan yang tidak produktif dan hasil yang kurang memuaskan. Dan yang terakhir di sini ada dukungan manajemen puncak terbatas. Nah, ini merupakan dukungan kuat dari manajemen puncak. Inisiatif benchmarking seringkali kekurangan sumber daya dan perhatian yang diperlukan untuk sukses. Selanjutnya kesimpulannya, jadi benchmarking ini adalah proses penting dalam bisnis yang bertujuan untuk membandingkan kinerja dan proses operasional perusahaan dengan yang terbaik dalam industri atau bahkan di luar industri. Nah, tujuan utama benchmarking adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik, mengadopsinya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang bersedia berbagi informasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi. Perbedaan antara benchmarking dan analisis adalah persaingan terletak pada pendekatan dan tujuan masing-masing. Benchmarking lebih fokus pada perbaikan proses dan berbagi informasi untuk manfaat bersama. Sementara analisis persaingan lebih berfokus pada membandingkan hasil untuk memahami posisi kompetitif di pasar. Benchmarking memiliki arti penting dalam peningkatan kinerja, pemahaman pasar, dan inovasi, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Seiring perkembangan zaman, benchmarking telah berevolusi dari sekedar perbandingan produk hingga melibatkan analisis strategis dan cakupan global. Ada berbagai jenis dan pendekatan dalam benchmarking, mulai dari benchmarking internal hingga benchmarking generik, serta metode riset yang dapat digunakan seperti riset in-house, riset pihak ketiga, dan kunjungan langsung. Nah, proses benchmarking juga meliputi perencanaan, riset, pengamatan, analisis, dan adaptasi untuk mengimplementasikan perbaikan yang diperoleh. Namun, benchmarking juga memiliki hambatan seperti fokus yang terlalu internal, tujuan yang tidak spesifik, dan kurangnya dukungan dari manajemen puncak yang dapat menghambat pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, secara keseluruhan, benchmarking adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang, keterlibatan yang tepat, dan dukungan yang memadai agar dapat memberikan hasil yang optimal. Oke, untuk pemaparan materinya segitu. Untuk mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Oke, baik, kepada saudari Adinda, boleh ajukan pertanyaannya. Oke, izin bertanya untuk kelompok 9. Pertanyaannya, apa keuntungan melakukan benchmarking fungsional dibandingkan dengan benchmarking kompetitif? Makasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barusan pertanyaannya tuh apa keuntungan melakukan benchmarking fungsional
dibandingkan dengan benchmarking kompetitif. Oke, jadi perbandingannya adalah benchmarking fungsional. Ini memungkinkan perusahaan untuk belajar dari praktik terbaik di berbagai industri yang berbeda, jadi sehingga bisa mendapatkan perspektif dan ide yang lebih luas dibandingkan hanya membandingkan dengan pesaing langsung begitu. Bagaimana kira-kira Adinda, jawabannya cukup memuaskan? Cukup. Terima kasih. Oke, baik, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman, ada lagi yang ingin mau bertanya? Direkam ya. Oke, baik, kepada Ijmi boleh ajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk Kang Frans ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana peranan benchmarking dalam membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasaran? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Sri. Izin menjawab. Jadi, dengan benchmarking, perusahaan bisa melihat apa yang sudah mereka capai dibandingkan pesaing. Ini membantu mereka tahu apa yang bagus, apa yang kurang, dan apa yang harus diperbaiki untuk tetap kompetitif di pasar. Apakah cukup, Izmi? Saya rasa cukup. Terima kasih kepada Sri yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, baik. Oke, begitu. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan sudah tidak ada, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga materi yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Selamat sore.